Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Lestari dengan NPM 1617051149. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS yang memenuhi mata kuliah Machine Learning. Dari soal UTS ini, pertama-tama itu saya disuruh melakukan presentasi analisis data menggunakan R untuk penjelasan data dan analisis data. Sebelumnya kita harus mendownload dari link yang sudah ditentukan pada Google Form. Nih, kita akan mendapatkan data dari link dataset subscription tersebut. Kemudian, lakukan analisis dari data di atas menggunakan R untuk penjelasan data dan analisis data. Kemudian ada classification menggunakan naive Bayes dan pisahkan data 70% training dan 30% data test. Oke, kita masuk dari data yang pertama. Di sini saya sudah mendownload data tersebut dari link yang ditentukan tadi. Kemudian saya akan import. Maka datanya akan berbentuk seperti ini. Kemudian soal selanjutnya kita tuh disuruh clustering secara parsional dan hierarkial, analisis metrik distance data. Di sini saya sudah punya kodenya. Saya akan menjelaskan dari data yang sudah saya buat tadi. Yang pertama yaitu korelasi data, yang kedua itu cluster, dan yang ketiga itu ada naive Bayes. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Di sini kan kita diminta menjelaskan dan menganalisis data. Nah, apa isi datanya? Nah, data di sini akan kita inputkan yang menjelaskan data tentang suatu penyakit yang terjangkit dengan kejang-kejang. Nah, ini adalah data-data dari penyakit tersebut. Kemudian terlebih dahulu langkah-langkahnya kita install dulu zip-nya. Download dulu library-nya. Nah, itu. Nah, di sini kita akan membaca data tersebut. Kita akan meread CSV yang tadi kita download tadi, yaitu data.csv. Summary, Caesar, kemudian get option, kemudian max print. Nah, kemudian ketika kita menginstal, kita harus membaca data terlebih dahulu dengan codingan Caesar tadi, dan kita akan membaca data dari CSV. Dari data CSV tadi, nah, jika terdapat error, maka hasil codingan dari saya tadi itu ada masalahnya, masih ada yang belum ditemukan.
Nah, sekarang kita harus menganalisis kolerasi variabel. Kita harus memanggil library psik tadi. Dari data-data tadi, selanjutnya kita akan melakukan plot analisis. Plot analisis ini saya panggil patch panel scissor dari -1 ke 170. Dan kemudian mengikuti codingan yang seperti yang saya tulis ini. Dari plot ini dia akan penuh sampai datanya habis di running, dan kita menunggu dengan waktu yang lumayan lama ya. Nah, jika udah selesai melakukan plot yang memakan waktu yang cukup lama, kemudian kita harus menormalisasi data dengan memanggil min data appreciser -1 sampai ke min data maksimal dari data tersebut. Nah, jika berhasil untuk menormalisasi datanya, maka akan muncul tabel scissor-nya itu yang dari normalisasi data tadi. Sekarang saya akan menjawab soal nomor 2. Yang nomor 2 itu clustering secara partisional dan hierarkial. Yang mana dari nomor 2 ini ada 3 tahap. Yang pertama itu analisis metrik data distance, kemudian yang kedua ada partisional dengan K-means, lakukan Ilbau grafik analisis dan grafik plotnya. Kemudian yang ketiga ada hierarchical, yaitu kultur dan grafik dendrogramnya. Yang kita masuk ke tahap yang pertama. Nah, kemudian kita diminta untuk menormalisasi data. Di sini saya akan memanggil min data appreciser -1 2 min std underscore data apply scissor dari -1 2 dan sd nor underscore scissor scale scissor -1 min data scale std dot underscore data. Nah, kemudian view nor scissor. Nah, setelah kita akan melihat normalisasi dari scissor tersebut tidak mengalami error, maka teman-teman akan berhasil. Selanjutnya untuk nomor yang kedua. Yang kedua itu clustering secara partisional dan hierarkial. Di sini tahapannya ada analisis matrix distance data. Kemudian yang kedua ada partisional dengan K-means. Lakukan Elbow graphic analysis, graphic plot. Dan yang ketiga hierarchical, cut tree, dan graphic dendrogram. Di sini saya akan melihatkan codingannya. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu yang saya akan lakukan yaitu menghitung jarak. Kita memanggil distance data sama dengan dis nor scissor-nya, yaitu memanggil dari tabel nor scissor-nya untuk mendapatkan datanya. Kemudian tabel distance as matrix nor scissor, kemudian view tabel distance-nya. Menghitung jarak, di sini saya akan menghitung K-means-nya. Menghitung K-means itu yaitu memanggil K-member data, yaitu K-means non scissor, yaitu data yang kita perlukan yaitu 10 angka. Kemudian plot nor scissor, sama dengan member data cluster. Nah, seperti itu ya. Langsung saja kita akan ke Elbow graphic analysis WSS. Di sini WSS and row
null scissor minus 1, sum apply null scissor 2 var. Kemudian jika tidak ada error lagi, akan muncul grafik. Jika sudah berhasil menampilkan grafiknya, maka untuk partitional dan kami melakukan elbow grafik dan grafik plot tadi selesai. Kemudian kita akan masuk ke hierarchical clustering. Di sini ada saya udah buat yang memanggil nor scissor, h-class, dan h-class distance data method average. Kemudian plot nor scissor h-class. Kemudian jika sudah memanggil hierarchy clustering tadi, kita akan merunning dari hierarchical clustering tadi. Lumayan ramai ya kalau untuk runningnya. Di sini saya tidak akan merunning beberapa soal yang tadi karena akan saya tampilkan di akhir. Kemudian di sini ada tahap selanjutnya, itu memotong dendrogram menjadi kelompok. Di sini kita memanggil member scissor, cut tree, null scissor, h-class. Di sini ada 5 angka ya. Kemudian memanggil tabel member scissor, kemudian memanggil plot member scissor. Nah, soal yang ketiga yaitu classification dan prediksi menggunakan naive Bayes. Yang pertama itu pisahkan data 70% training dan 30% data test. Kemudian menjelaskan model naive Bayes yang dihasilkan, menjelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training, dan jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Nah, terlebih dahulu saya akan membuat menginstal paket dari DPLYR untuk memanipulasi data tersebut. Di sini kita akan menginstal package terlebih dahulunya untuk memanipulasi data tersebut. Nah, ketika kita sudah menginstal paket DPLYR tadi untuk memanipulasi data, kita akan menginstal paket naive Bayes untuk klasifikasi data. Nah, di sini kita akan menginstal .package naive Bayes. Nah, ini kita akan menginstal dulu package DPLYR, kemudian akan menginstal package naive Bayes. Di sini kita akan menunggu installnya sampai selesai. Kemudian kita akan menginstal package fisiknya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan memanggil library data naive Bayes tadi, library DPLYR, library fisik tadi. Oke, downloadnya belum selesai ternyata. Kita tunggu sampai selesai dulu. Setelah berhasil, kemudian kita akan memanggil library naive Bayes tadi, DPLYR dan fisik. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya itu merubah tipe data tersebut dari kolom X menjadi faktor kategori. Di sini ada Caesar, lambang $X, S vektor, Caesar $X. Kemudian merubah tipe data kolomnya menjadi faktor kategori. Dari data training tadi ke faktor kategori.
Oke, ini masih ada downloadan yang belum selesai. Ini nggak masalah ya kalau misalnya tulisannya berwarna merah gini, warning begini. Kemudian kita akan melihat hasil naik biasnya setelah downloadnya selesai. Oke, kita sudah mendownload semua library-nya, terutama yang tadi untuk menjawab soal nomor 3, yaitu klasifikasi dan prediksi menggunakan naive Bayes. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.